Nadia Farah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna pembelajaran terpadu dalam IPS. Nah, oh iya, bagi yang belum kenal, kenalin, aku Nadia Farah dari jurusan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai langsung aja ya. Karena kita membahas tentang makna pembelajaran terpadu dalam IPS, tentunya kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran. Pembelajaran, pengertian pembelajaran. Pembelajaran menurut Smith and Ragni merupakan kegiatan penyampaian informasi guna membantu siswa itu dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni tujuan belajar mereka. Nah, setiap pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai masing-masing. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran itu diartikan sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajarnya pada suatu lingkungan pembelajaran, seperti itu. Dan dapat disimpulkan dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses penyampaian informasi melalui interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajarnya guna mencapai tujuan pembelajaran pada suatu lingkungan belajar. Nah, selanjutnya, tadi kan sudah belajar tentang pengertian pembelajaran secara umum seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pembelajaran terpadu. Apa sih pembelajaran terpadu? Kalau kita tahu terpadu itu kan artinya satu, menyatu gitu kan. Jadi kalau pembelajaran terpadu itu berarti kalau dalam bahasa Inggris sendiri, terpadu itu pembelajaran terpadu itu bisa diartikan sebagai integrated teaching and learning, atau dapat disebut sebagai integrated curriculum approach. Konsep pembelajaran ini pertama kali digagas oleh John Dewey. Nah, selanjutnya, pembelajaran terpadu sendiri menurut John Dewey itu merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan pertumbuhan dan perkembangan siswa serta kemajuan kognitif atau pengetahuannya, yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menentukan kondisi kognitifnya sesuai dengan interaksi yang mereka lakukan dengan lingkungan dan pengalaman hidup yang mereka miliki, seperti itu. Nah, kalau Bin itu menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu itu merupakan pembelajaran yang memadukan pokok-pokok bahasan menjadi satu. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang dipadukan jadi satu gitu. Keterpaduan tersebut dilihat berdasarkan aspek-aspek waktunya, prosesnya, materi pembelajarannya, serta aktivitas pembelajaran yang dilakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya Jacobs itu memaparkan, menurutnya itu pembelajaran terpadu merupakan proses pendekatan pembelajaran, suatu pendekatan pembelajaran sebagai proses untuk memadukan dan mengaitkan materi-materi pembelajaran dalam suatu mata pelajaran ataupun antar mata pelajaran dengan memperhatikan sejumlah aspek perkembangan siswa, memperhatikan minat, kemudian kebutuhan siswa, serta kebutuhan dan tuntutan lainnya dari lingkungan mereka, lingkungan siswa. Nah, selanjutnya yakni kalau Johnny itu memaparkan bahwa pembelajaran terpadu merupakan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa baik secara individu maupun secara kelompok untuk aktif dalam mencari, kemudian menggali, serta menemukan konsep-konsep dan prinsip keilmuan dengan secara holistik, secara menyatu, seperti itu, secara holistik, bermakna dan juga otentik. Nah, kesimpulannya dapat kita tarik bahwa pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan dan menggabungkan materi-materi pembelajaran dalam satu tema, sepertinya menjadi satu dengan memperhatikan minatnya seperti apa, minat siswa, kemudian minat perkembangannya, terus kebutuhan siswanya seperti apa saja, seperti itu, baik secara individu maupun kelompok, agar
agar siswa itu aktif dalam mencari, mengkaji, menelisik, menemukan konsep-konsep keilmuan yang holistik, otentik, dan bermakna, seperti itu. Selanjutnya yakni karakteristik pembelajaran terpadu. Nah, ini ada 5 karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Kenapa kok berpusat pada siswa? Karena kalau pembelajaran terpadu itu nanti ada beberapa kajian-kajian itu yang digabung menjadi satu kan. Nah, dengan pembelajaran terpadu ini siswa itu lebih aktif dalam mengkaji, menelisik, mencari sendiri, karena pembelajaran terpadu ini sifatnya mengkonstruk. Jadi nanti siswa itu mencari sendiri dengan terpadu kan, yang misalkan tentang sampah. Nah, sampah itu kan nanti yang dikaji bukan masalah sosial saja, nanti itu ada masalah ekonomi, juga bisa dikaitkan dengan antropologi, juga bisa dikaitkan dengan sosiologi dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti kalau misalkan tentang sampah secara ekonominya, nanti kan sampah itu bisa didaur ulang, bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan dari segi lingkungannya, geografinya, nanti kalau misalkan menimbun sampah seperti itu, nanti kan bisa merusak, bisa mengakibatkan kerusakan alam dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti terintegrasikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya dengan terintegrasi seperti itu, nanti siswa itu akan lebih aktif karena mereka itu terjun. Misalkan pakai metode discovery learning gitu ya, pakai pendekatan discovery learning menggunakan pembelajaran terpadu dalam IPS ini. Nah, nanti siswa itu mencari tahu sendiri, ternyata masalahnya seperti ini, kalau misalkan sosialnya seperti apa, ekonominya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu kan siswa jadi lebih aktif. Selanjutnya yakni menitikberatkan kebermaknaan dan pembentukan pemahaman. Nah, seperti itu tadi, menggunakan discovery learning, mereka akan lebih paham karena mereka itu terjun langsung. Karena pembelajaran terpadu ini lebih menekankan pada keaktifan siswa, jadi siswa itu punya pengalaman langsung. Kalau mereka terjun secara langsung, otomatis mereka akan lebih paham. Pembelajaran itu sifatnya akan lebih bermakna karena itu siswa mengalami sendiri. Selanjutnya yakni belajar melalui pengalaman langsung ya, seperti yang saya katakan tadi, siswa terjun langsung, jadi mereka punya pemahaman langsung, dan pengalaman langsung tersebut akan mudah diingat dan tidak cepat lupa gitu loh, karena siswa itu sudah punya memori bahwa mereka sudah pernah melakukan hal tersebut, sudah tahu akhirnya seperti apa, jadi mereka lebih memahami. Selanjutnya yakni menekankan proses daripada hasil. Nah, kalau kita tahu pembelajaran yang biasanya kan menekankan pada hasil, kalau keterpaduan IPS ini menekankan pada proses. Jadi proses mereka itu yang dinilai, hasilnya seperti apa, hasil juga dinilai, tapi proses itu dinilai lebih utama. Jadi dengan siswa terjun langsung dan lain sebagainya, kita tahu jadinya bagaimana cara siswa menyelesaikan masalah, kemudian menemukan solusi, membuat hipotesis atas permasalahan dan lain sebagainya. Itu merupakan itu menunjukkan bahwa pembelajaran terpadu dalam IPS ini menekankan proses daripada hasil. Oke. Selanjutnya yakni syarat dengan muatan keterkaitan. Nah, karena namanya juga terpadu, jadi harus ada keterkaitan dengan materi-materi atau muatan-muatan bahasan yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya yakni tujuan pembelajaran terpadu. Nah, tujuan pembelajaran terpadu dalam IPS itu adalah, yang pertama adalah memperkuat pemahaman konsep yang dipelajari dengan lebih bermakna. Dengan yang seperti saya terangkan tadi, sesuatu yang dialami langsung oleh siswa, apalagi siswa sekolah dasar, itu akan lebih mengena, akan lebih tahan lama dalam memorinya daripada sesuatu yang bersifat abstrak, karena kita tahu anak sekolah dasar itu masih berpikir secara konkret dan belum bisa abstrak sepenuhnya, seperti itu. Selanjutnya yakni menumbuhkan skill, menemukan, mengelola, memanfaatkan informasi dan lain sebagainya. Jika mereka terjun langsung, mereka itu memecahkan masalah itu, mereka kira-kira ini masalahnya bisa dipecahkan sama apa ya? Kira-kira kenapa kok sampah ini baunya busuk banget? Kalau dikaitkan sama masalah tadi, kok bisa seperti ini, kok karena sampahnya seperti ini, kok jadi tanah, kok bisa jadi seperti ini, kok baunya menyengat sekali. Nah, mereka akan berusaha mencari informasi-informasi, menggali kira-kira bagaimana cara yang digunakan, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya menumbuhkan dan mengembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan
nilai-nilai luhur yang dibutuhkan dalam kehidupan. Nah kayak itu tadi, kita tahu kalau dampak dari membuang sampah sembarangan itu dampaknya seperti apa saja. Akhirnya nanti anak-anak itu jadi punya perilaku baik. Oh berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya kayak gitu. Selanjutnya, menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan sosial, misalnya kerjasama, komunikasi, toleransi, serta menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau dikaitkan dengan permasalahan yang tetap yang tadi ya, nanti kan kalau misalkan mereka tuh jadi punya keterampilan sosial, misalkan membersihkan sampah itu tadi, sampahnya kan jumlahnya banyak tuh hingga menyebabkan bau dan lain sebagainya, permasalahan-permasalahan yang muncul itu banyak. Nah kan tidak mungkin siswa itu akan mengerjakan membersihkan itu sendiri kan. Jadi nanti siswa itu akan, misalkan solusi yang ditemukan ternyata nggak boleh membuang sampah sembarangan, berarti mereka akan gotong royong bekerja sama untuk membuang sampah tersebut bagaimana, kemudian atau melakukan 3R, recycle, reuse, and yang satunya itu ya pokoknya 3 hal itu, reuse, recycle, and saya lupa satunya, pokoknya 3 itu. Selanjutnya yakni menjelaskan motivasi belajar, membuat termotivasi untuk belajar karena mereka terjun langsung. Siswa sekolah dasar itu sifatnya mereka itu masih suka bermain, mereka suka sesuatu yang menantang, dan mereka itu suka banyak bergerak. Jadi kalau misalkan pembelajaran secara langsung, pembelajaran IPS itu kan sifatnya mengaktifkan siswa, memberikan pengalaman langsung. Jadi kalau misalkan siswa itu terjun di lapangan langsung seperti itu, mereka itu akan lebih termotivasi karena mereka banyak bergerak, mereka tidak hanya diam saja monoton gitu. Selanjutnya yakni memiliki aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Nah itu tadi, kalau misalkan mereka minatnya ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, ya untuk memecahkan masalah yang ada dan lain sebagainya. Selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah prinsip penggalian tema. Nah penggalian tema ini artinya tidak semua pokok bahasan IPS, ilmu IPS, maksudnya pokok bahasannya ada di sosiologi, antropologi, hukum, kemudian politik pemerintahan, sejarah, ekonomi, dan lain sebagainya dalam ilmu IPS itu yang bisa digabungkan itu tidak semuanya, tidak semua langsung digabungkan cocok itu tidak. Namun beberapa kajian misalkan di ekonomi, sosiologi, dan antropologi, misalkan ada tema yang sedikit kira-kira hampir sama seperti itu tadi, kayak geografi. Kalau masalah sampah misalkan geografinya sama ekonomi sama dicampur sama yang lain-lainnya, misalkan yang cocok, yang nyambung, itu yang diutamakan. Selanjutnya yakni prinsip pengelolaan pembelajaran. Nah dalam pengelolaan pembelajaran ini, guru itu dituntut untuk dapat menjadi fasilitator sekaligus mediator untuk menyalurkan informasi dan juga materi-materi yang dilakukan oleh siswa itu tadi saat pembelajaran. Selanjutnya yakni prinsip evaluasi. Nah, setiap pembelajaran pasti harus ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan atau pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan pembelajaran IPS terpadu tadi. Oleh sebab itu, pembelajaran IPS ini memiliki prinsip evaluasi, yakni untuk mengetahui, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki siswa setelah melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya yakni prinsip reaksi. Nah, guru dituntut untuk dapat memberikan reaksi atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Nah, misalkan dalam pembelajaran itu tadi siswa menemukan suatu permasalahan. Nah, guru itu dituntut untuk dapat menjawab, memberikan masukan kepada siswa. Misalkan siswa tidak memiliki pandangan atau tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, guru bisa memberikan istilahnya kayak memunculkan, guru itu memancing siswa untuk agar siswa itu dapat menyelesaikan masalahnya, meskipun siswa itu bilang tidak bisa. Kalau misalkan sebagai guru dalam pembelajaran IPS, guru itu harus bisa memancing siswa dengan memberikan reaksi-reaksi terhadap permasalahan atau apapun aktivitas siswa yang terjadi selama proses pembelajaran. Nah, seperti itu.
Perkenalkan, saya Dirika Aulia Rahmawati akan melanjutkan pemaparan materi atau presentasi dari Mbak Nadia Farah tentang makna pembelajaran terpadu dalam IPS. Nah, kita mulai dari pengertian IPS itu sendiri. Jadi, IPS itu merupakan simplifikasi atau integrasi dari ilmu-ilmu sosial. Adapun ilmu-ilmu sosial tersebut seperti antropologi, kemudian sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi, dan masih banyak ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Nah, yang telah dipilih serta disesuaikan dengan program pengimplementasian pendidikan dan pengajaran di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Dalam IPS, pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan terpadu dan terpisah. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pengimplementasian IPS ini, terutama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, kita tidak mengetahui adanya ilmu sosial seperti antropologi, sejarah, geografis, dan ekonomi karena IPS itu yang mengemas ilmu-ilmu sosial tersebut dengan catatan memilih ilmu-ilmu sosial yang sesuai dengan karakteristik pada jenjang yang kita tuju. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan tadi bahwa IPS itu pembelajarannya dilakukan menggunakan pendekatan terpadu dan terpisah. Pendekatan terpadu itu dilakukan pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah. Seperti adanya pelajaran IPS 1 itu sendiri. Nah, kemudian pendekatan terpisah itu biasa kita ketahui pada jenjang sekolah menengah atas, di mana pada sekolah menengah atas atau SMA tersebut tidak lagi mengenal IPS, namun lebih dikenal dalam ilmu sosial itu sendiri berdiri dengan sendiri-sendiri sebagai mata pelajaran itu sendiri. Seperti kita ketahui pada SMA, kita mengetahui adanya mata pelajaran sosiologi, mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pembelajaran terpadu itu dirancang atau disusun dari berbagai macam cabang ilmu-ilmu sosial. Nah, dalam pengembangannya dapat mengambil salah satu topik cabang dari ilmu-ilmu sosial, kemudian dilengkapi, diperluas, serta diperdalam menggunakan cabang ilmu yang lainnya. Seperti contoh pada pelajaran IPS, kita mengambil ilmu sosiologi atau ekonomi gitu. Nah, untuk memperdalam atau melengkapi materi yang ada di ilmu ekonomi itu, kita membutuhkan cabang ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, kemudian geografi, antropologi, dan lain sebagainya. Dengan catatan kita juga perlu memilih cabang ilmu mana sih yang sesuai sehingga bisa memperlengkap ilmu yang kita pilih tadi. Nah, dengan menerapkan kurikulum terpadu, diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan atau potensi yang ada pada dirinya, seperti keterampilan berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah, dan kapasitas analisis. Penyajian pembelajaran kurikulum terpadu ini diterapkan dengan menggunakan contoh-contoh yang familiar atau tidak asing dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, dengan tujuan agar peserta didik lebih mudah menstimulus dan menerima stimulus sehingga dapat mudah mencerna pembelajaran yang didapatkan. Dengan tujuan juga, dengan harapan juga peserta didik itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang ada pada dirinya. Nah, selanjutnya ada beberapa komponen kurikulum terpadu, yakni ada 7 komponen. Yang pertama, kombinasi mata pelajaran. Nah, pada poin kombinasi mata pelajaran, kita ketahui bersama bahwa terpadu tadi itu kita mengkombinasikan dari beberapa cabang ilmu. Nah, pada kombinasi mata pelajaran ini, maka kita mengkombinasikan dari beberapa mata pelajaran yang memiliki kriteria atau sifat sama sehingga bisa mendukung dari mata pelajaran yang lainnya. Kemudian poin kedua ada penekanan pada proyek. Nah, pada poin ini diharapkan pembelajaran terpadu ini diterapkan dengan adanya kegiatan proyek yang berkelanjutan sehingga menghasilkan suatu produk. Kemudian yang ketiga, sumber yang melampaui buku teks. Nah, kita ketahui bersama bahwa kita sebagai guru atau nanti peserta didik itu perlu
pandai-pandai dalam memilih sumber belajar. Nah, sumber belajar ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang lebih dalam dan lebih luas untuk melengkapi buku teks yang digunakan pada saat sekolah, begitu. Nah, yang keempat, hubungan antar konsep. Yang kelima, ada unit tematik sebagai prinsip pengorganisasian. Dan yang keenam, ada jadwal fleksibel. Yang ketujuh, kelompok siswa yang fleksibel. Kemudian di sini juga ada faktor-faktor penting yang perlu kita perhatikan dalam mengimplementasikan kurikulum terpadu yang berdampak. Jadi yang pertama itu guru harus melakukan program pengembangan profesional. Nah, jadi apabila kita ingin membentuk siswa yang lebih baik, maka kita perlu mengembangkan profesional yang ada pada guru itu sendiri terlebih dahulu. Kemudian pergeseran dari model penjajaran yang didaktik ke model yang berbasis konstruktivisme gitu. Yang ketiga, guru didorong untuk menjadi anggota komunitas belajar untuk adanya silang atau saling bertukar ide atau pikiran. Nah, karena integrasi itu membutuhkan adanya penyatuan ide satu dengan yang lainnya dari berbagai bidang atau ahli sesuai dengan sifat integrasi itu sendiri, begitu. Dengan adanya integrasi penyatuan ide dari beberapa bidang atau ahli itu diharapkan memunculkan suatu pengetahuan yang baru, begitu. Nah, kemudian yang keempat, ada guru perlu lebih terampil dalam memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil. Nah, apabila guru sudah meningkatkan atau mengembangkan profesional yang ada pada dirinya, maka guru akan lebih terampil dalam memfasilitasi pembelajaran dalam kelas atau dalam pembelajaran kelompok kecil. Kemudian yang kelima, ada penggunaan penilaian autentik oleh fasilitator adalah mutlak. Penilaian autentik itu berfokus pada tingkat tujuan yang lebih tinggi daripada tes skor prestasi, seperti perubahan sikap, kemudian perolehan tingkat tujuan yang lebih tinggi daripada tes skor prestasi itu sendiri. Kemudian yang keenam, ada kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran berorientasi eksperimen yang sangat penting. Nah, jadi poin yang guru mampu mengelola pembelajaran eksperimen yang sangat penting, kemudian guru yang harus terampil dalam memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil, itu bertuju pada poin yang pertama tadi. Intinya guru itu harus meningkatkan profesional yang ada pada dirinya sehingga poin-poin yang selanjutnya itu bisa tercapai. Kemudian yang ketujuh, perlu adanya dukungan bersama antara kepala sekolah, guru, kemudian administrator yang menawarkan dukungan moral dan sumber daya yang sesuai atau mendukung atas implementasinya integrasi itu sendiri, begitu. Jadi mengapa itu penting? Apabila pihak sekolah, kemudian guru atau administrasi sekolah itu tidak memberikan sumber daya yang sesuai dan dapat membantu implementasi integrasi tersebut, maka integrasi tersebut tidak tercapai dengan sesuai apa yang diharapkan, begitu. Kemudian yang kedelapan, ada informasi yang memadai kepada semua pemangku kepentingan seperti orang tua, kemudian anggota masyarakat di mana sekolah itu berada, begitu. Jadi dalam menerapkan kurikulum terpadu, selain kita memperhatikan sumber daya yang diberikan oleh sekolah, kita juga perlu nih memperhatikan dari pihak orang tua, kemudian dari pihak anggota masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian yang terakhir, reformasi sistemik akan meredakan potensi ketegangan dibandingkan dengan perubahan drastis. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan rekan saya Nadia Farah sampaikan. Semoga presentasi atau pemaparan materi kita pada hari ini sangat bermanfaat bagi pembaca atau penonton di luar sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.